Halo semua, dalam video kali ini saya akan berbagi tentang hasil wawancara saya dengan salah satu stasiun TV swasta, waktu itu Kompas TV, yang membahas tentang peluang investasi di tahun 2023. Nah, salah satu pertanyaan daripada MC-nya waktu itu adalah bagaimana dengan prospek investasi emas di tahun 2023. Terus terang saya bukan ahli soal emas. Dan menurut pendapat saya gitu ya, emas itu bukanlah alat investasi, tapi lebih kepada alat simpan uang gitu ya. Nah, mengapa saya berpendapat demikian? Lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Pertama, kalau kita bicara investasi, berarti kan kita mengharapkan keuntungan. Keuntungan bisa dari capital gain, bisa juga dari dividen, kupon, bagi hasil gitu ya. Nah, kalau reksadana kan ada bagi hasil, saham ada dividen, obligasi ada kupon. Apakah emas ada semacam itu? Sayang sekali tidak ada. Tapi tidak apa-apa juga. Berarti kan kita mengharapkan murni dari capital gain. Ya. Nah, kalau capital gain berarti kita harus memperhatikan harganya. Nah, harga emas itu ada dua versi. Ada dalam USD per troy ounce, satuan emas internasional, dan rupiah per gram. Nah, ketika kita baca berita, harga emas naik, umumnya ya, yang diberitakan itu adalah harga emas dalam US dollar per troy ounce. Kenapa? Karena harga itu dipublish tiap hari, bahkan ada versi live-nya gitu ya. Memang sih ada juga harga antam, tapi kan nggak ada versi live. Kayaknya tuh dia sehari cuma satu. Nah, yang lebih banyak diberitakan jadi headline dunia, dibilangnya bank sentral beli emas segala macam, itu adalah emas dalam satuan US dollar per troy ounce. Ya. Nah, sementara kalau kita sebagai masyarakat Indonesia, ketika mau membeli emas, itu harga transaksinya dalam rupiah per gram, bukan dalam US dollar per troy ounce. Nah, sekarang kalau kita konsen soal harga, pertanyaannya apakah harga dalam US dollar per troy ounce itu konsisten apa tidak dengan rupiah per gram? Nah, ini saya terus terang buatnya waktu itu tanggal 22 Desember. Uh, Pada waktu itu, saya di website CNBC, harga emas itu 1792,59 US dollar per troy ounce. Nah, kemudian kan US dollar kan, kita rupiahkan, saya menggunakan kurs tengah Bank Indonesia, JISDOR 15,594. Kemudian 1 troy ounce ke gram, saya ambil dari Google, itu 1 troy ounce setara 31,103 gram. Nah, sehingga kalau kita hitung, ya, 1 troy ounce kan 31,1035 gram. 1 dolar 15,594. Jadi, kalau dalam US dollar per troy ounce adalah 1792, maka dalam rupiah per gram itu adalah 1792,59 dikalikan kurs dolarnya dulu, baru dibagi 31,1035. Diperoleh kurang lebih hampir 900.000 per gram. Nah, jadi kalau di dunia harganya adalah 1792, maka di Indonesia supposed to be ya setara dengan 900.000 per gram. Nah, pertanyaannya berapa harga emas pada saat itu? Nah, saya menggunakan referensi logammulia.com yang sepengetahuan saya adalah harga emasnya Antam dengan menggunakan pecahan 10 gram. Nah, kalau kita ambil, kita maaf ya, kita masukin angka 10 gram. Nah, akan keluar harganya 9.535.000. Kemudian ada komponen pajak 0,9% non-MPWP. Kalau misalnya punya MPWP lebih murah. Ada harga total dan ada PPN gitu ya. Nah, jadi anggap saja kita cuma jumlahkan antara harga barang sama pajak. Karena kan ini yang PPN ini ada tanda bintangnya. Jadi tidak diperhitungkan seperti itu. Nah, sehingga kalau 9620815 jumlah uang yang kita keluarkan ketika membeli 10 gram emas adalah 9.620 atau 962.000. Nah, dibandingkan harga
rupiah per gram yang versi konversi itu lebih mahal 63.000 atau 7% lebih mahal. Ya. Nah, jadi ternyata harga emas dalam dunia dalam dolar per troy ounce itu tidak sama dengan harga dalam rupiah per gram. Kenapa bisa berbeda? I don't know. Mungkin karena kurs yang dipakai berbeda, mungkin juga karena pecahan emasnya dalam 10 gram itu jadi lebih mahal, kalau 100 gram mungkin lebih mendekati gitu ya. Atau juga mungkin karena faktor lainnya. Yang jelas dengan menggunakan referensi logam mulia di Antam ini, harganya sekitar 7% atau 63.000 lebih mahal untuk pecahan 10 gram. Nah, kemudian kalau pecahannya lebih kecil lagi, ya 0,5 gram, 1 gram, selisihnya bisa lebih besar. Ya, kalau tadi kan 10 gram. Kalau pakai 1 gram ya biasanya bisa mungkin I don't know, mungkin hampir sejuta kali kalau pakai 1 gram ya. Kalau kamu pakai yang 0,5 kilo ya mungkin mendekati 900.000. Nah, pertanyaannya apakah ketika kita menjual kita juga mendapatkan harga yang sama? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Kalau kita beli emas dari Antam menggunakan harga jual Antam, tapi kalau kita mau jual kembali ke Antam itu menggunakan harga beli kembali ya. Nah, jadi sama juga di website Logam Mulia. Saya masukin ya, apakah namanya BWP tidak, berat ini 10 gram, kemudian dimasukkan ya. Nah, perkiraan harga barangnya 9.040.000. Artinya per gramnya itu sekitar 900.000. Nah, malah mendekati ya. Nah, kemudian karena di bawah 10 juta itu tidak ada potongan PPh 21 yang sebesar 1,5 atau 3%. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, yang mendekati harga buyback-nya itu bukanlah harga jual ke konsumen, tapi harga beli dari konsumen. Nah, jadi belum apa-apa sudah langsung rugi 600.000. Tadinya jadi harga beli kita lebih mahal 7%, dan kalau kita jual kembali langsung ya ibaratnya langsung ruginya juga mendekati sekitar 7%. Nah, eh, itu yang pertama. Jadi saya terus terang melihat kalau kita beli emas di Indonesia dengan menggunakan logam mulia sebagai referensi, kita banyak rugi di selisih jual belinya. Jadi pada saat kita beli, harganya tidak sama seperti dalam rupiah tidak seperti troy ounce, dolar per troy ounce. Kemudian pada saat kita jual kembali ada selisih yang 7%. Nah, naik turunnya harga emas Indonesia kalau dalam pengamatan saya itu kadang-kadang nggak 100% dari fluktuasi harga emasnya. Karena saya perhatikan harga emas itu cenderung stabil, Bapak Ibu. Tapi yang stabil itu harga emas dalam US dollar per troy ounce. Ya. Yang volatile itu kursnya. 2022 kursnya di awal tahun itu mungkin bangsa 14 ribuan. Di akhir tahun 15.500, 15.600. Nah, jadi dalam waktu 1 tahun, awal sama akhir, bedanya 10%. Nah, jadi kalau seperti itu, karena kita kan harganya dalam US dollar per troy ounce. Kalau dirupiahkan berarti eh, yang tadinya kali 14.500 bisa kali 15.500. Nah, sementara troy ounce kan sudah pasti 31 gram, nggak mungkin kurang, nggak mungkin lebih. Jadi kursnya itu yang berubah, dan pada banyak kasus kurs inilah yang menyebabkan harga emas dalam rupiah itu naik atau turun. Jadi ketika harga emas naik gitu ya, itu bukan karena harga emasnya yang naik, tapi karena kurs rupiahnya yang melemah dari 14,5 ke 15,5. Sebaliknya kalau kurs rupiahnya menguat, misalnya dari 15,5 ke 14,5, bisa saja harga emas turun lagi, gitu. Ya, jadi ketika kita berinvestasi di emas, kita juga harus cukup jago soal kurs US dollar. Nah, kemudian saya perhatikan ya, juga ada pertanyaan NPWP non NPWP. Jadi kalau kita mau beli emas Antam gitu ya, ada pertanyaan ada NPWP apa tidak gitu. Kalau kita punya NPWP, waktu beli kita kena 0,45, waktu jual kena 1,5%. Kemudian kalau nggak punya NPWP, ya waktu beli kena 0,9, waktu jual kena 3%. Jadi 2 kali lipat dibandingkan kalau yang punya NPWP. Kemudian ada juga kolom PPN 11%, walaupun dalam beberapa penjelasan itu dinyatakan tidak berlaku, ya atau belum berlaku.
Nah, pertanyaan saya, apakah 0,45, 1,5, 0,93% ini merupakan pajak final atas investasi emas yang kita lakukan? Ternyata enggak, Bapak Ibu. Ya, jadi emas pungutan pajak 0,45, 1,5 atau 0,93% itu bukan pajak kita sebagai investornya, tapi pajaknya buat si PT Antam itu. Nah, kalau untuk Bapak Ibu yang mungkin kerja di perusahaan ya, eh, itu akan mungkin biasa. Ketika kita bayar vendor, ya, selain PPN, kita juga memotong pajaknya 2%. Kalau itu yang jasa gitu ya, 2% atau berapa gitu. Nah, 2 atau 2,5 deh. Nah, ketika kita beli emas, pajaknya juga kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Jadi itu bukanlah pajak kita sebagai pembeli emas, tapi pajak atas nama PT Antam yang saya bayarkan di muka. Ya. Nah, jadi kalau pakai gampangnya gitu ya, kalau saya punya MPWP 0,45, 1,5. Berarti kalau saya beli emas 100 juta, ya, waktu beli saya bayar PPh 0,45%, 450.000. Waktu saya jual, katakan 100 juta juga, nggak untung nggak rugi, saya bayar PPh 1,5%, 1,5 juta, karena melampirkan PWP. Apakah itu berarti saya punya kewajiban pajak selesai atau bagaimana? Enggak, Bapak Ibu. Jadi 450.000 dan 1,5 juta yang saya bayarkan di muka itu menjadi kredit pajak. Ya, maksudnya kredit pajak itu apa? Jadi ketika saya sudah isi SPT, kemudian isi SPT saya misalkan kalau dari gaji tok kan biasanya pasti nihil. Tapi kalau Anda sudah tambahkan penghasilan-penghasilan lain-lain, ya kan penghasilan lain-lain ada yang final kayak saham, ada yang final kayak kupon obligasi bunga deposito, ada yang bukan objek pajak kayak reksadana gitu ya. Ada juga yang kena pajak, misalnya kita dapat bonus ya, dapat mungkin penghasilan dari luar perusahaan gitu ya, bukan jadi lebih dari satu tempat kerja. Nah, itu ketika kita masukkan akan membuat SPT kita kurang bayar. Kenapa? Karena pada saat kita terima penghasilan dari luar, mungkin dia baru potong sebagian, mungkin juga dia nggak potong sama sekali. Sehingga itu pendapatannya belum dibayarkan pajaknya. Nah, pada saat kita input ke dalam SPT, itu membuat itu menjadi kurang bayar. Nah, 450.000 dan 1,5 juta yang kita sudah bayarkan ini bisa menjadi kredit pajak. Ya, jadi kredit pajak maksudnya apa? Misalnya SPT saya kurang bayarnya 3 juta. Ini saya sudah bayar kira-kira hampir 2 juta. Jadi saya masukin, saya bayarnya cukup 1 juta rupiah aja selisihnya. Nah, kalau misalkan saya punya pajak itu adalah nihil, artinya saya nggak ada penghasilan lain, semua dari perusahaan, sisanya semua final dan bukan objek pajak, maka 1,5 tambah 450.000 yang saya bayarkan ini menjadi lebih bayar. Lebih bayar tuh artinya saya bisa minta restitusi dikembalikan. Ya, jadi kalau waktu isi SPT ada 3 kemungkinan. Nihil, artinya nggak ada kewajiban pajak, juga nggak ada pengembalian, kurang bayar, berarti kita harus bayar selisihnya, atau lebih bayar, kita bisa minta restitusi. Nah, kalau minta restitusi memang ada resiko. Resikonya apa? Yaitu ada kemungkinan diperiksa. Tapi kalau kita yakin pajak kita jujur, bersih, dan rapi sih, saya kira nggak ada masalah. Periksa-periksa saja. Dan bisa saja kita mendapatkan pengembalian itu. Ya. Nah, kalau begitu investasi emas, bagaimana cara perhitungan pajaknya kalau yang ini bukan pajaknya kita? Ini kan cuma ibaratnya kita bayarin untuk PT Antam, nanti bisa kita jadikan sebagai kredit pajak. Nah, kalau misalkan saya beli emas 100 juta, saya jual emas 110 juta, ada untung 10 juta, maka atas keuntungan ini dimasukkan dalam penghasilan pajak yang kolomnya keuntungan atas pengalihan harta. Ya, jadi itu di bagian penghasilan yang kena pajak progresif atau tidak final kalau bahasa di SPT-nya. Nah, kemudian 10 juta ini ditambah dengan penghasilan lain-lain yang kena pajak progresif ya, gaji, komisi, bonus dan lain-lain dihitung ya, baru nanti keluar angkanya kurang bayar. Nah, kurang bayarnya akan dikalikan sesuai dengan tarif SPT pajak kita. Nah, kalau di Indonesia mulai dari 0% kalau di bawah 50 juta, kemudian 5%, bertahap 10%, paling tinggi 35%. Jadi kalau total penghasilan progresif Anda sudah lebih dari 5 miliar dalam 1 tahun,
maka atas keuntungan daripada menjual emas atau mengalihkan harta itu dikenakan pajak progresif. Ya. Nah, tapi tidak usah khawatir. Yang tadi saya bilang katakan itu 450.000 sama 1,5 juta ini bisa menjadi kredit pajak. Artinya bisa saya input dan misalnya kalau kena pajaknya adalah sekian, yang angka di atas menjadi pengurang pajaknya. Nah, dengan pertimbangan ya, gitu ya. Harga emas itu lebih tergantung kurs terus terang, bukan tergantung harga emas dunia, tapi tergantung kurs nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Yang secara tidak langsung kalau kita berharap harga emas naik, kita berharap rupiah melemah. Kalau berharap rupiah melemah itu kan berarti kan kita berharap Indonesia itu makin nggak bagus gitu. Nah, jadi saya terus terang tidak doyan di situ, tidak senang lah. Terus yang nomor dua, selisih harga jual belinya cukup besar. Dengan kelipatan 10 gram, belum apa-apa sudah rugi 7%. Nah, kemudian administrasi pajaknya cukup rumit. Ada kredit pajak, segala macam. Kemudian pada umumnya orang Indonesia juga mungkin pelaporan SPT-nya masih kurang rapi. Jadi menurut saya, ya dengan berdasarkan 3 alasan tersebut, emas itu sebetulnya lebih tepat disebut sebagai alat simpan saja, bukan sebagai instrumen investasi. Ketika saya bicara instrumen investasi, ya saya katakan saham, reksadana, obligasi seperti itu. Kalau yang pasar modal. Demikian pendapat saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom chat. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu.